adik-adik. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati adik-adik untuk menghadap Tuhan. Nanti kita juga akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Prakasona Jonas. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, dipersilakan untuk adik-adik mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan dengan semangat Mars Pelkat PA. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, agar kami yang mengikuti ibadah ini bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di hari Minggu ini di dalam ibadah Minggu Pelkat Pelayan Anak. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami boleh tiba saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, jaga kami, berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang, dengan tidak berbicara, bermain, tapi kami boleh tetap memperhatikan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja
pasal 7 ayat 3 sampai 9. Yang sudah bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 9. Sudah semuanya? Kakak akan bacakan ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9 yang berkata demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini menceritakan tentang 4 orang kusta, ya. Ingat, 4 orang kusta. 4 orang kusta ini diceritakan bahwa mereka harus tinggal di luar dari kota Samaria. Kalau zaman dulu orang yang sakit kusta itu harus hidup terpisahkan, nggak boleh sama-sama dengan orang-orang yang lain. Karena mereka sakitnya adalah sakit yang menular. Dan zaman dulu itu dianggap sakit yang najis namanya. Karena mereka sakit kusta, mereka harus tinggal di luar kota Samaria. Dan pada waktu itu, kota Samaria sudah dikepung oleh tentara Aram. Jadi nggak ada yang bisa masuk atau nggak ada yang bisa keluar. Akibatnya di dalam kota itu terjadi kelaparan. Nah, kelaparan itu berarti nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, 4 orang kusta itu yang tinggal di luar kota Samaria itu, mereka bilang begini, "Kalau kita masuk, kita mati juga karena nggak ada makanan. Tapi kalau kita pergi ke tempat tentara orang Aram, ada 2 nih kemungkinannya. Kalau orang Aram membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi kalau orang Aram bilang mereka harus mati, maka kita akan mati." 4 orang kusta ini berpikir, kalau masuk ke kota mati, kalau mereka pergi ke tentara Aram,
bisa mati juga, ya. Tapi akhirnya apa yang diputuskan mereka? Akhirnya 4 orang kusta ini memutuskan untuk ayo kita pergi saja ke tempat tentara, perkemahan tentara orang Aram. Wah, berani ya mereka ya. Padahal di sana kan pasti banyak tentara, banyak pedang, ya. Nah, pada waktu mereka masuk ke tempat perkemahan tentara orang Aram, apa yang mereka takutkan tidak ada, tidak terjadi. Apa adik-adik? Ternyata perkemahan tentara orang Aram itu kosong. Tidak ada tentaranya. Yang ada cuma hewan-hewan. Adanya kuda, adanya perkemahan yang kosong, ya. Bahkan perkemahan itu masih banyak isinya. Yang pergi hanya tentara-tentaranya saja. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan bekerja, ya. Pada waktu sore hari, tentara Aram itu mendengar dari kejauhan kayak ada bunyi pasukan berkuda. Tentara-tentara kuda banyak, seakan-akan mau menyerang perkemahan tentara Aram itu. Ya, mereka ketakutan, tentara-tentara Aram takut. Daripada mereka mati, lebih baik kita menyelamatkan diri. Akhirnya semua tentara orang Aram itu mereka melarikan diri. Mereka nggak bawa apa-apa. Mereka hanya bawa diri mereka sendiri. Ya, mereka meninggalkan segala ternak, segala harta kekayaan, tenda-tenda dengan segala isinya, mereka melarikan diri. Ya, di situ Tuhan bekerja. Ya, nah, waktu 4 orang kusta itu ke sana, lihat, loh, kok kosong? Ya, akhirnya mereka makan dengan sepuasnya. Kan mereka lapar tuh, ya. Mereka makan dengan sepuasnya. Mereka masuk ke dalam tenda-tenda, ya, perkemahan. Di situ diambilnya harta benda yang ada. Mereka ambil baju, lalu mereka sembunyikan. Ya, mereka udah pergi sembunyikan, mereka balik lagi. Mereka balik lagi, mereka ambil lagi, ya. Ambil lagi yang masih ada, mereka sembunyikan lagi. Nah, dari 4 orang kusta itu ada 1 orang bilang begini sama teman-temannya, ya. Mereka bilang gini, 1 orang itu bilang gini, kita sekarang ini bisa makan. Keadaan ini adalah kabar baik nih, ya. Sementara saudara-saudara kita yang di dalam kota Samaria, mereka tidak makan, mereka menderita. Seharusnya kita kasih tahu nih ke mereka bahwa ini ada kabar gembira. Tentara Aram sudah pergi, ada banyak makanan, ada banyak harta di sini, ya, ada banyak kekayaan di sini yang bisa dipergunakan. Lalu 1 orang itu bilang begini, kita harus kasih tahu sekarang. Supaya apa? Kalau besok kita kasih tahu, maka kita akan jatuhi hukuman dan kita akan mati. Nah, ketiga orang ini tanpa pikir panjang langsung bilang, ayo kita kasih tahu, ya. Nah, adik-adik, 4 orang kusta ini, ya, mereka berbuat baik. Mereka mau kasih tahu bahwa di perkemahan tentara Aram ada makanan, ada barang-barang yang bisa digunakan. Padahal adik-adik, ya, mereka awalnya diasingkan dari kota Samaria, tapi mereka tidak marah, mereka tidak sakit hati, ya. Mereka tidak ingin balas dendam, mereka tidak pikir gini, biarin aja, kita kan ditaruh di luar gerbang, biarin aja mereka kelaparan di sana yang di dalam kota Samaria, ya. Tidak, 4 orang ini juga ternyata orang yang takut akan Tuhan. Terbukti bahwa pada waktu mereka ke tempat perkemahan tentara Aram, Tuhan sudah menyertai, Tuhan bekerja. Dan pada waktu mereka menikmati hasil, mereka diingatkan Tuhan untuk mau memberitahukan kepada teman-teman atau saudara-saudaranya di kota Samaria. Nah, adik-adik, cerita hari ini mau ingatkan kita, mau ingatin kakak, mau ingatin adik-adik, anak-anak pelayan PA, anak-anak orang tua, papa mama, semua orang. Kita hari ini mau kasih tahu bahwa kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak-anak Tuhan, harus mau menjadi anak-anak yang mau membantu sesama.
Sesama itu siapa? Siapa aja. Kalau di rumah bantu papa, mama. Siapa yang di sini bisa bantu papa, mama? Misalnya kalau ada yang kotor, sampah jatuh, diangkat, ditaruh di tempat sampah. Jangan dibiarin aja begitu, ya. Atau ya, yang lihat mamanya lagi cuci piring, bantuin, "Mak, aku bantuin ya cuci piringnya." Yang lebih besar ya, apa misalnya bantu mamanya misalnya bersihin sayur, nah kalau di dapur. Atau yang laki-laki misalnya apa, bantu papanya apa tuh, misalnya cuci motor kan, bantu-bantu. Kalau di rumah, kalau di teman-teman gimana, misalnya ada teman yang jatuh, dibantu ya, jangan disurakin, syukur loh, nggak boleh gitu ya. Kalau temannya jatuh, dibantu, diangkat ya. Kalau lihat temannya sedang muram, sedih, ditanya, "Kenapa kamu sedih, temanku?" Ya, tinggal, "Aku lapar, aku belum makan." "Kenapa kamu belum makan?" "Iya, mamaku belum kasih aku makan karena nggak punya uang." Nah, adik-adik kasih makanan yang ada di rumah. Nah, itu contoh-contohnya. Banyak contoh yang lain ya. Contoh yang lain yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita, untuk membantu sesama kita. Jadi, kalau kita mau hidup menjadi anak Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hidup mau membantu, mau melihat akan teman-teman kita yang kesusahan. Ya, seperti orang kusta. Mereka tidak mau menikmati sendiri apa yang ada saat itu. Ya, tapi mereka mau berbagi dengan orang lain. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini membuat adik-adik semakin baik lagi. Mulai saat ini sampai seterusnya, adik-adik tetap mau berbuat baik dengan membantu teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dengan apa yang kita lakukan. Sehingga orang bisa lihat bahwa ternyata anak-anak Kristen itu, anak-anaknya Tuhan Yesus itu baik-baik ya. Mereka mau membantu orang lain. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan adik-adik, mengajarkan papa, mama, kakak-kakak semua untuk menjadi orang atau menjadi anak yang mau membantu sesama atau membantu orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu bisa papa, bisa mama, bisa kakak, adik, opa, oma, teman-teman, tetangga kita, dan semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami,
lindungi bangsa kami. Virus corona dari dapat kami, kesehatan menyelamatkan kami dari virus corona. Marah, virus corona ini cepat berlalu agar kami bisa beribadah kembali di gereja, bisa belajar lagi di sekolah. Tapi gereja-gereja kami, khususnya gereja Baturia, tapi kita jemaat dan anak-anak sekolah minggu. Kasih tuh Yesus ini menjelaskan dengan doa yang diberikan Tuhan pada kami. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami dalam kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari teman-teman tidak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merekam firman-Mu, dan kami sudah merekam kesalahan hati dan kami, biarlah sembahan ini menjadi alat pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA Minggu 25 April 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatu Afrakasona Jonas yang telah melayani pelayanan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta dengan keluarga. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Jacqueline Saragi yang telah menjadi pelayan liturgos di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Jacqueline beserta dengan keluarga. Yang ketiga, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik layan yang telah menjadi pendoa di dalam IMPA pada pagi hari ini, yaitu adik Abigail dan adik Angel Sintugir. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Nah, adik-adik, demikian warta singkat Pelkat PA. Kalau ada tugas yang diberikan, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dadah, sampai bertemu minggu depan. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Kamu harus jadi milikku.
ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah datang di IMPA hari ini. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang tadi adik-adik dengar. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!